Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan. Saya mengajar di MTS Negeri 2 Pemalang. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai kelengkapan uji kinerja dari program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Adapun surat-surat yang sudah saya cetak adalah yang pertama untuk formulir pendaftaran uji kompetensi, kemudian yang kedua adalah surat keterangan bebas studi. Semoga dapat berjalan lancar. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Untuk siap berdoa mulai. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak ada? Cindy sama? Cindy kenapa? Oke. Kemudian satunya? Alfa. Ya, tanpa keterangan ya. Jadi cuma dua. Ya. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini saya akan membahas tentang zat adiktif ya. Pada pertemuan sebelumnya saya kita sudah mempelajari tentang zat adiktif, yaitu berupa pewarna, kemudian ada juga pengawet. Dalam pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang zat adiktif, tapi bukan aditif. Bedanya apa? Kalau aditif itu zat tambahan pada makanan, tapi kalau adiktif itu adalah zat yang jika dikonsumsi oleh manusia atau oleh kita itu akan menimbulkan ketergantungan atau istilahnya kecanduan, gitu ya. Kemudian saya ingin menceritakan atau ingin menyampaikan sesuatu. Kalian pernah tidak melihat orang merokok? Pernah ya? Apakah saudara kalian juga merokok? Ya. Kalian sendiri bagaimana? Tidak ya? Ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kalaupun
ada teman atau saudara yang merokok, ya mungkin nanti kita bisa memberitahukan bahwa merokok itu memang sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan kita. Kemudian untuk pelajaran kali ini atau pembelajaran pada pagi hari ini, ya ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah di sini kalian setelah melakukan diskusi, kalian melaksanakan pembelajaran diskusi bersama kelompok kalian. Ya, jadi setelah melakukan diskusi ataupun kerja kelompok pada kegiatan di LKPD, nanti seperti biasa saya beri LKPD, ya. Dan literasi bahan ajar, nanti saya juga sampaikan tentang bahan ajarnya modul. Kemudian kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi 3 jenis zat adiktif, 3 macam zat adiktif atau 3 jenis zat adiktif yang dominan yang terdapat di dalam rokok dengan kritis. Dengan kritis nanti kalian bisa berpikir, oh kira-kira apa saja yang ada di dalam rokok, zat adiktif yang ada di dalam rokok. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi ataupun kerja kelompok pada kegiatan yang ada di LKPD, dan juga tidak lupa literasi dari bahan ajar, nanti kalian juga dapat menjelaskan 3 zat adiktif yang dominan. Yang dominan itu berarti yang banyak terkandung di dalam rokok. Ada 3 nanti. Kita bisa lihat nanti pada saat pembelajaran. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pada LKPD, jadi nanti di LKPD itu ada kegiatan yang akan kalian lakukan. Nanti setelah melakukan kegiatan tersebut dan ditambah dengan literasi itu membaca bahan ajar atau modul yang saya sampaikan nanti, kalian itu nanti dapat mendemonstrasikan model tentang bahaya rokok bagi kesehatan dengan teliti. Kemudian selanjutnya untuk penilaian pada pembelajaran kali ini, saya nanti mengambil 3 nilai, yaitu yang pertama nilai sikap, kemudian ada nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Nah, nanti sikap itu saya nilai berdasarkan pada proses pembelajaran pagi hari ini. Jadi nanti pada prosesnya nanti saya sambil menilai nilai sikap kalian. Kemudian yang kedua adalah untuk nilai pengetahuan, saya akan mengadakan tes. Nanti ada tes evaluasi setelah kita melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini nanti saya nilai dari hasil pembuatan poster dan presentasi dari hasil diskusi atau presentasi dari hasil pembuatan poster. Nanti kita akan membuat poster, ya, setelah kita melaksanakan diskusi dengan kelompok kalian. Ya, oke, silakan HP-nya dikeluarkan, ya. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada pada link tersebut. Itu linknya sudah saya tampilkan pada layar di situ, silakan. Itu linknya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, untuk selanjutnya kita boleh saja langsung. Untuk yang pertama adalah saya ingin menanyakan, ada beberapa gambar nanti, tapi sebelumnya saya ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian membagi menjadi 5 kelompok dan duduknya 1 kelompok bareng-bareng. Ayo, silakan. Ya, oke. Kalau kelompoknya sudah terbentuk, sekarang saya akan membagikan LKPD kepada kelompok kalian, setiap kelompok 1. Nanti LKPD itu kalian baca, kalian diskusikan apa yang diperintahkan di dalam LKPD. Silakan nanti didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan kalian semuanya mengamati tampilan gambar yang ada di layar. Saya jelaskan sambil saya ngomong. Di sini ada gambar, ada seorang anak, orang itu lagi
berhenti merokok. Kira-kira bayangannya kamu bagaimana? Bayangannya bagaimana? Silakan kalian amati. Ya, diamati. Kemudian gambar yang kedua di sini ada gambar dari paru-paru orang yang merokok dan paru-paru yang tidak merokok. Kalau yang merokok itu berwarna agak hitam, tapi kalau yang tidak merokok warnanya putih. Kemudian ada giginya juga. Gigi orang yang merokok itu cenderung akan berwarna coklat atau kuning. Kemudian gigi yang orang tidak merokok cenderung putih normal. Dan seterusnya di sini, ini bahayanya ini. Orang yang sering merokok bisa merusak tenggorokan sampai berlubang seperti itu. Itu efek dari konsumsi rokok. Kemudian ini juga ketika kita merokok kemudian dekat dengan orang, terutama anak kecil, itu resikonya sangat berbahaya sekali bagi anak kecil. Itu namanya perokok pasif. Jadi hanya terkena imbas dari orang yang merokok, terkena imbas dari asapnya. Di situ pada gambar yang bawah, anak kecil tersebut mendapatkan perawatan pada saluran pernapasannya. Karena apa? Karena sering bersama dengan orang-orang yang merokok. Jadi memang di sini merokoknya itu memang sangat berbahaya. Ya, gitu ya. Jadi itu ada beberapa gambar tadi yang saya tampilkan. Silakan kalian tulis di situ dalam LKPD. Ya, dalam LKPD apa yang kalian pikirkan dari gambar-gambar yang sudah saya tayangkan tadi. Coba silakan dilakukan. Ya, tulis di sini ya. Tuh. Dan ini yang C, dua, B, yang ini, dan dua. Ya, ini. Kalau yang ngomong ini, gimana? Agak sulit kan? Enggak ya? Oke. Baik. Ini ada tiga. Ya. Oke, kalau sudah lanjut. Berarti kalian tidak ada masalah ya untuk menyampaikan apa yang kalian pikirkan dari yang gambar tadi ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada masalah, saya lanjutkan. Silahkan kalian LKPD-nya di halaman selanjutnya. Di situ untuk zat aditif ya, zat adiktif. Untuk zat adiktif, kalian saya tampilkan sebuah video nanti, kemudian kalian amati video tersebut, diamati. Kira-kira pada video tersebut ada sesuatu yang kalian bisa tuliskan untuk menjawab di LKPD atau tidak? Silakan nanti ditulis. Oke, silakan disiapkan ya. Saya tampilkan videonya. Saya akan menayangkan sebuah video. Di sini ada video demonstrasi tentang bahaya rokok. Silakan kalian amati dengan baik ya. Ya, jadi di situ ada demonstrasi tentang bahaya rokok. Alat dan bahannya apa saja itu? Ada botol, ya, kemudian kapas. Jadi di sini melakukan coba menggunakan kapas wajan yang berwarna putih. Ya, kapasnya dimasukkan ke dalam botol. Kapasnya dimasukkan ke dalam botol. Jumlahnya tidak semuanya, tapi agak banyak sedikit. Sambil kalian mengamati kira-kira apa yang dilakukan dari percobaan ini.
sekali kapasnya ya supaya kelihatan nanti hasilnya. Jadi kalau lebih banyak itu nanti lebih jelas hasil dari percobaannya. Nah, mungkin itu sudah ya, sudah itu. Jadi ada yang di dalam botol itu kapas. Kemudian tutup lagi botolnya, tapi tutup botol sudah dilubangi ya sebesar puntung rokok. Nah, kemudian rokok itu dimasukkan ke dalam lubang pada tutup tadi dan rokoknya dinyalakan. Rokoknya dinyalakan seperti orang merokok. Pelan-pelan botolnya ditekan supaya apa Pak? Supaya asap rokoknya itu terhisap ke dalam botol. Jadi asapnya semuanya nanti masuk ke dalam botol. Ya, terus sampai rokoknya habis. Itu karena supaya asapnya bisa masuk ke dalam botol. Jadi di dalam botol terdapat asap dan juga kapas. Sampai habis satu batang rokok. Kalau habis ditambah lagi satu batang lagi supaya lebih banyak. Dinyalakan lagi. Tujuannya adalah supaya asapnya lebih banyak dan lebih terlihat hasilnya. Kelihatan ya dari belakang? Ya. Kalian boleh melakukan percobaan seperti itu di rumah buat ya. Silakan. Sambil melihat video, kalian buka LKPD-nya. Kira-kira apa yang diperintahkan dalam LKPD? Silakan langsung ditulis dan dijawab. Tidak usah menunggu video selesai. Silakan. Yang pertama adalah tulis. Nah, tambah lagi satu lagi, banyak sekali pokoknya. Ada tiga, jadi cepat sekali. Ambil juga ya, mana pada tadi, banyak. Ya. Ini juga, udah ya. Oke. Tulis, apa? Tulis. Ya, yang ada yang digunakan dalam praktik. Nanti ditulis. Nah, di sini sudah rokoknya sudah habis, sudah 3 batang rokok. Tutupnya dibuka, kemudian asapnya dikeluarkan. Apa yang terjadi di dalamnya? Kapas yang awalnya berwarna putih jadi berwarna kuning atau kecoklatan. Dibandingkan dengan kapas yang bersih, ternyata warnanya sudah berubah. Nah, warna-warna itu atau zat yang dapat berubah warna itu merupakan zat yang terkandung dalam rokok. Dan itu diindikasikan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kemudian ada percobaan yang kedua, ini sama, tapi botolnya tidak dimasukkan kapas, tapi langsung rokok dimasukkan ke dalam tutup, kemudian rokoknya dinyalakan. Hal yang sama dilakukan dengan mengencet botol pelan supaya asapnya bisa masuk ke dalam botol. Tapi di situ hanya asap saja, kapasnya tidak ada. Sampai rokoknya habis, kemudian kalau habis rokoknya diambil, dibuang, kemudian tutupnya
diganti atau ya ditutup dengan selembar tisu. Tisu ya, bukan kapas, tapi itu tisu. Kalau kapas harus dimasukkan, ditutupkan pada botol. Nah, tapi dengan bersamaan ditutupnya tadi, botolnya ditekan supaya asap yang berada di dalam ikut keluar. Tapi keluarnya terhalang oleh tisu. Kira-kira apa yang terjadi pada tisu? Kira-kira apa yang terjadi pada tisu? Kita lihat saja. Yang terjadi pada tisu adalah ya, tisu jadi berwarna kuning. Nah, itulah zat yang terkandung dalam rokok. Zat tersebut terindikasi mungkin membahayakan bagi kesehatan. Kalau misalkan ibaratnya rokok itu kita hisap, kita hirup, terus asapnya bagaimana paru-paru kita? Ya seperti gambar tadi, warnanya jadi hitam karena terlalu sering. Oke, dari video tadi silakan kalian kerjakan, lakukan, diisi atau dituliskan pada LKG. Misalkan yang pertama di situ ada tertulis alat dan bahan. Apa saja alatnya tadi? Silakan tulis, ya. Ya, apalagi coba. Ya, ya. Ini tulis. Ya, ini apa saja yang ya, sudah ya. Oke, sudah. Kalau yang pertama sudah, lanjutkan. Ya, lanjutkan kegiatan yang bawahnya. Silakan diisi juga. Di sini coba untuk yang kedua, yang C. Dari data alat dan bahan yang digunakan, di situ identifikasi bahan tersebut sebagai model bahaya rokok. Misal botol diumpamakan sebagai paru api. Yang ini juga yang ini ya. Oke, untuk selanjutnya untuk kegiatan 2, di situ kalian disuruh untuk membuat poster tentang pencegahan merokok, poster tentang larangan merokok. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian dalam satu kelompok. Kira-kira posternya seperti apa? Buatlah poster yang menarik agar poster itu dapat menjadi ajakan untuk kita semua supaya dapat menghindari rokok. Ya, silakan dicoba dikerjakan atau dibuat. Ya. Silakan nanti perwakilan dari kelompok salah satu atau salah dua untuk maju ke depan menyampaikan
Terdapat beberapa zat yang dapat mengubah warna kapas menjadi kuning. Di antaranya adalah ada nikotin, kemudian ada juga dari kelompok 1 tadi. Kemudian ada gasnya, gas karbon, kemudian ada arsenik juga. Itu zat yang mengakibatkan warnanya menjadi kuning. Kemudian zat-zat tersebut apakah berbahaya? Sangat berbahaya sekali jika dikonsumsi bagi manusia. Bagi kesehatan manusia juga sangat berbahaya, dapat menimbulkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah tadi penyakit kanker yang pertama ya. Kemudian ada penyakit di saluran pernafasan. Makanya kalau orang merokok itu pasti paru-parunya berwarna hitam seperti yang tadi ditampilkan pada layar. Ya, terima kasih tadi untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang untuk poster tadi, menulis poster atau membuat poster, silakan. Coba saya ingin maju dari kelompok ini, yang laki-laki cepat. Ya, coba silakan paling depan. Ya, dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil dari poster yang sudah dibuat. Silakan ditanyakan Mas. Ya. Ditanyakan silakan ke atas, biar yang lain melihat. Ya. Ya. Itu adalah poster yang sudah dibuat dari kelompok 4. Yang lain bagaimana? Sudah buat semuanya? Ya. 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 Oke. Sebentar. Ada yang mau tanya? Coba. Ya. Coba, Mbak. Silakan. Apakah poster itu dapat mengurangi jumlah orang yang merokok? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Alasannya? Alasannya kenapa? Hah? Alasannya no smoking. Ya, alasannya ada tulisan no smoking. No smoking itu artinya apa? Dilarang merokok. Atau ada tambahan jawaban lagi dari anggota kelompoknya? Silakan. Ia dapat mengurangi karena dalam poster itu terdapat perintah larangan merokok. Oh ya, maksudnya di sini memang tadi no smoking itu perintah larangan merokok. Jadi intinya poster ini dapat mengurangi orang yang merokok. Karena apa? Karena dalam poster tersebut tertulis perintah larangan merokok. Jadi ya Mas ya? Ya, oke, terima kasih. Ya, oke, sekarang. Ya, saya kira itu ya tadi penampilan atau ya, perwakilan dari salah satu kelompok maju tentang hasil percobaan dan satu lagi maju tentang hasil karya membuat poster. Ya. Jadi pada pembelajaran kali ini tadi kita sudah membahas tentang bahaya rokok yang mengandung zat-zat yang memang sangat berbahaya bagi kesehatan karena zat tersebut dapat mengakibatkan penyakit, di antaranya penyakit kanker, khususnya kanker pada saluran pernafasan.
baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, semuanya sangat beresiko terhadap kesehatan masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingin kalian kembali mengambil atau mengeluarkan HP kalian masing-masing. Saya akan melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran pagi ini. Silakan. Untuk soal protesnya, linknya yang saya sampaikan pada layar. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai pekerjaannya? Bagaimana nilainya? Bagus, alhamdulillah ya. Ya, ada peningkatan atau tidak? Berarti pembelajaran pada pagi hari ini mengalami peningkatan pengetahuan bagi kalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semangat belajarnya masih terus tinggi untuk belajar pelajaran IPA. Oke, pada pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang materi zat adiktif, yaitu zat yang jika dikonsumsi menimbulkan ketergantungan. Kita bahasnya pada materi rokok. Kemudian untuk hasilnya, kesimpulan pembelajaran. Jadi di sini dapat saya simpulkan, silakan kalian memantau pada layar. Yang pertama adalah ada 3 zat dominan di dalam rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu tar, nikotin, kemudian karbon dan monoksida. Terus yang kedua, dampak penyalahgunaan rokok bagi kesehatan. Dampaknya bagi kesehatan, ciri-cirinya yang pertama adalah peningkatan denyut jantung. Denyut jantungnya jadi berputar kencang. Kemudian ada tenggorokan gatal, pakaian, bau asap, kemudian berkeringat, napas, berbau rokok, dan juga pusing. Kemudian dampak yang lain juga ada dampak pada sistem pernapasan, yaitu bisa menimbulkan penyakit bronkitis. Itu ada ya, sudah saya tampilkan. Kemudian ada kanker paru-paru, kemudian ada batuk, berdahak, susah bernapas, radang saluran pernapasan, dan lainnya. Dampak pada sistem jantung dan pembuluh darah, tekanan darah menjadi tinggi, kemudian terkena serangan jantung dan penyempitan pembuluh darah. Dan yang terakhir, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, dampak pada sistem pencernaan, lambung dan usus yang terluka. Kemudian dampak pada sistem reproduksi juga, dan pengaruhnya pada bayi. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru, kemudian keguguran pada kehamilan. Kemudian bayi yang dilahirkan beratnya akan berkurang. Terus pertumbuhan bayi menjadi terhambat, dan dampak pada sistem saraf adalah penyempitan pembuluh darah dan terjadinya stroke. Stroke itu terjadi karena hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Oke, kalau sudah, itu yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang efek atau pengaruh zat adiktif dan juga psikotropika. Nah, kita nanti akan masuk ke materi psikotropika. Kemarin zat adiktif, sekarang zat adiktif, dan selanjutnya adalah tentang psikotropika. Dampaknya bagi kita, dampaknya bagi manusia. Ya, ada pertanyaan apa tidak sampai di sini? Tidak ada ya? Jelas semuanya ya? Nah, sebagai kalau sudah jelas, saya akan tutup pembelajaran pada pagi ini. Kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Ya, baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.